Swastiastu. Pelinggih taksu stana sang buto kala raja. Pelinggih adalah sarana konsentrasi atau pemusatan pikiran dalam pemujaan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan mengenai pelinggih taksu adalah bangunan yang berbentuk gedong, salah satu bangunan suci yang terletak pada deretan utara dari areal tempat pemujaan pemerajan, sebagai stana manifestasi Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Sang Buto Kala Raja. Kemudian mengenai bentuk bangunan pelinggih taksu, ada 3 jenis bentuk bangunan pelinggih taksu yang digunakan oleh umat Hindu. Pertama, taksu tenggeng. Bangunan taksu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bawah disebut bataran, di atas bataran menggunakan sebuah tiang yang menyangga semua ruangan atau rong lengkap dengan atapnya. Pelinggih taksu itu masih ada di daerah Singaraja, di desa Gesing. Kedua, taksu nyangkil adalah bangunan taksu yang hampir sama dengan bangunan taksu tenggeng. Bedanya, ruangannya atau rongnya terdiri dari 2 ruangan atau rong. Taksu nyangkil itu bagian bawahnya berupa bataran, bagian tengahnya memakai tiang atau saka, dan bagian atasnya terdiri dari 2 ruangan yang langsung menyangga atapnya. Kemudian yang ketiga adalah taksu agung. Bentuk bangunan taksu agung terdiri dari bataran di bagian bawahnya, di bagian tengah adalah badan bangunan, dan di atasnya sebuah ruangan atau rong yang disangga oleh sepasang saka anda yang langsung menyangga atapnya. Ketiga bentuk taksu itu ditentukan oleh Desa Kalapatra, tetapi esensinya yang dipuja tetap sama. Selanjutnya mengenai arti kata taksu. Taksu adalah kekuatan magis Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat membangkitkan dan meningkatkan daya kreativitas, intelijensia, serta kemampuan intelektualitas seseorang sesuai dengan profesinya yang dihubungkan dengan kemahakuasaan manifestasi Tuhan. Jadi, pelinggih taksu merupakan tempat suci untuk memohon kekuatan profesi atau guna kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, melalui manifestasinya Sang Buto Kala Raja. Menurut ajaran agama Hindu, profesi atau guna itu ada 10, yaitu pertama, gunarsi, profesi sebagai pendeta. 2, guna wibawa, profesi sebagai pegawai dan pejabat. Ketiga, guna tukang, profesi sebagai pertukangan. Keempat, guna sangging, profesi sebagai sangging atau tukang patung. Kelima, guna pregina, profesi sebagai penari atau penyanyi. Keenam, guna balian, profesi sebagai dukun, dokter, bidan, perawat, dan profesi pengobatan lainnya. Ketujuh, guna sastra, profesi sebagai pengarang atau pujangga. Kedelapan, guna dagang, profesi sebagai pedagang. Kesembilan, guna sonteng, profesi sebagai pemangku. Kesepuluh, guna tani, profesi sebagai petani. Adanya 10
profesi atau dasaguna itu menurut pandangan ajaran agama Hindu bisa saja seseorang memiliki profesi lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan bahkan bisa lebih. Tergantung dari hasil karma yang dibawa lahir oleh seseorang. Pada Pelinggih Taksu itulah umat Hindu memohon kekuatan, keberhasilan untuk semua jenis profesi dan guna kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, melalui manifestasinya sebagai kekuatan profesi, Sang Buto Kala Raja. Itulah penjelasan mengenai Pelinggih Taksu Stana Sang Buto Kala Raja. Penjelasan itu saya ambil dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Ajaran Agama Hindu, Manifestasi Sang Hyang Widi yang disusun oleh Ida Bagus Putu Sudarsana. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.